Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Kristiano Wakaju, biasa disapa Is. Saya merupakan mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada semester 1 dari program studi PG PAUD kelas B. Kami akan menjelaskan artikel ilmiah yang diberikan oleh Bapak Dr. Randus Dimas Kuindidas MPD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang berjudul Pendidikan Responsif Gender bagi Anak Usia Dini. Saya akan menjelaskan abstrak dan hasil pembahasan. Pendekatan yang penting dalam pengasuhan anak usia dini, terutama di Raut Hatu Atfal LA, untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pengasuhan orang tua dalam menerapkan pendidikan responsif gender di RA Al-Ikhlas Kongo. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua di RA Al-Ikhlas Kongo memiliki kesadaran yang tinggi terkait pentingnya pendidikan responsif gender dalam pengasuhan anak. Mereka menggunakan pendekatan yang inklusif dan memberikan perhatian khusus terhadap perbedaan gender dalam memperlakukan anak-anak. Berdasarkan artikel 1, penelitian ini bertujuan untuk problem di dalam sekolah, yaitu ketimpangan jumlah siswa antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi gender dalam setiap proses belajar dan bermain. Selain itu, anak laki-laki cenderung mengkotak-kotakan peran dalam sebuah permainan, misalnya bermain masak-masakan hanya untuk perempuan saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi pendidikan responsif gender melalui kegiatan Funchoking di taman kanak-kanak. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan artikel 2, tujuan penelitian ini menjelaskan secara komprehensif pendidikan karakter anak usia dini, menjelaskan secara komprehensif nilai-nilai yang diterapkan dalam pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter pada abad 21. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang pendidikan karakter serta tujuan pendidikan karakter. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode kajian kepustakaan. Berdasarkan artikel 3, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksana pendidikan berspektif gender, faktor pendukung dan penghambat, dan hasil dari pelaksanaan pendidikan berspektif gender pada anak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah direktur yayasan, kepala sekolah, pendidik, dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana pendidikan berspektif gender melalui pembiasaan, keteladanan, dan bermain yang tidak diskriminatif. Berdasarkan artikel 4, artikel ini bertujuan untuk mengetahui model pendidikan responsif gender bagi anak-anak. Beberapa tahun terakhir ini, kajian masalah perempuan dan gender di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, sekaligus merefleksikan meningkatnya kesadaran berbagai kalangan, termasuk kalangan yang bergerak dalam dunia pendidikan. Tujuan dari pendidikan responsif gender yaitu terwujudkan kesetaraan gender sebagai upaya pemahaman agar peserta didik dapat memahami dalam memposisikan peran seseorang perempuan maupun peran laki-laki.
Berdasarkan artikel 5, artikel ini bertujuan untuk memiliki kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap guru dalam jenjang pendidikan dan bidang apapun. Peningkatan kompetensi pedagogik PAI dalam pembelajaran harus lebih difokuskan dan menjadi perhatian khusus bagi lembaga pendidikan, secara khusus maupun pemerintah secara umum, yang bisa memanusiakan manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian unggul dan bermartabat adab. Berdasarkan artikel 6, bertujuan bahwa penelitian ini berangkat dari permasalahan di dalam sekolah, yaitu ketimpangan jumlah siswa antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi gender dalam setiap proses belajar dan bermain. Selain itu, anak laki-laki cenderung mengkotak-kotakan peran dalam sebuah permainan, misalnya bermain masak-masakan hanya untuk perempuan saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk Berdasarkan artikel 6, bertujuan bahwa penelitian ini berangkat dari permasalahan di dalam sekolah, yaitu ketimpangan jumlah siswa antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi gender dalam setiap proses belajar dan bermain. Selain itu, anak laki-laki cenderung mengkotak-kotakan peran dalam sebuah permainan, misalnya bermain masak-masakan hanya untuk perempuan saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi pendidikan responsif gender melalui kegiatan Funchoking di taman kanak-kanak. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pendidikan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.